Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Salam olahraga, salam sehat. Ya, baik, di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kali ini Bapak akan membahas tentang kontrak kompetensi dasar, yang dimana akan memberikan apa saja sih materi-materi yang akan kalian terima selama satu semester maupun satu tahun, ya, dan bagaimana proses penilaiannya, bagaimana proses pembelajarannya, ya. Silakan ikuti video ini, ya. Pertama-tama Pak ucapkan salam Om Swastiastu. Jadi kita akan membicarakan tentang kontrak yang ada di pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau mata pelajaran PJOK, ya. Jadi kalian pasti sudah tahu nama Bapak siapa, jadi tidak usah kita panjang lebar lagi, langsung saja, ya. Jadi apa sih itu pendidikan jasmani? Ya, pendidikan jasmani itu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi kalian pasti masih awam, ya, apa itu? Pengertiannya adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, termasuk mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Oke, lalu tujuannya apa? Kenapa sih, apa sih tujuannya olahraga atau pendidikan olahraga itu pendidikan jasmani? Ya, jadi di sini ada tujuan pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak, yaitu kalian, yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan psikomotorik. Ya, jadi keterampilan itu diartikan adalah istilahnya psikomotorik, sehingga siswa akan dewasa dan mandiri yang nantinya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu manfaatnya banyak, ya, yaitu salah satu seperti memenuhi kebutuhan anak akan gerak, ya. Jadi kalian yang seumuran atau masih kelas 7 itu biasanya bergeraknya sangat banyak, ya. Mungkin ada sebagian besar anak-anak yang lebih suka bergerak daripada diam. Lalu selanjutnya mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Jadi di olahraga itu kegiatannya adalah lebih banyak di luar. Sebenarnya tidak ada, ya, jarang ya ada olahraga di dalam, walaupun ada sebagian besar yang memang tidak memiliki waktu luang, bisa berolahraga ringan seperti push up, sit up, dan sebagainya. Dan potensi dirinya, jadi dari pendidikan jasmani ini banyak olahraga yang dipelajari, jadi kalian bisa memilih akhirnya yang mana yang akan kalian dalami. Misalnya ada materi basket, kalian akhirnya suka dengan basket, jadi kalian mendalami basket, ikut ekstranya, ikut turnamennya, ikut pertandingannya, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Jadi dasar-dasar keterampilan apa yang kalian dapatkan. Jadi dasar-dasarnya dulu. Nanti dari dasar itu kalian akan bisa mendalami apa yang akan kalian inginkan. Misalnya di bidang olahraga apa. Lalu menyalurkan energi yang berlebihan. Jadi memang seumuran kalian itu energi untuk gerak itu sangat banyak, ya. Tidak seperti Bapak yang energinya sudah berkurang, ya. Banyak kegiatan yang harus Bapak ikuti, ya.
Lalu yang terakhir merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun emosional. Itu ya. Jadi itu manfaatnya. Ya, kita lanjut. Ya, kita mulai dengan kontrak pembelajaran PJOK. Ya, ada 5, yaitu kompetensi inti, lalu kompetensi dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, lalu ada sumber belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu dari mana saja, proses pembelajarannya bagaimana, dan jenis-jenis penilaiannya seperti apa. Ya, baik. Lanjut. Ya, ini adalah kompetensi inti. Jadi ada 4 ranah yang ada di kompetensi inti. Yang pertama adalah KI1 atau kompetensi inti 1, yaitu spiritual. Ya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua, ya ini salah ketik ya, salah ketik, jadi ini ketiga, tapi ini adalah kedua, jadi harap maklum, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ya, lalu ke kompetensi inti ketiga, yaitu pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan dalam kurung faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu KI yang terakhir, yaitu keterampilan mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Bukan mengarang berbohong ya anak-anak. Jadi ini mengarang itu adalah memodifikasi. Ya, memodifikasi sesuatu yang sudah ada sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ya, jadi keterampilan itu berdasarkan teori dulu, baru dipraktekkan. Ya, kita lanjut. Kompetensi dasar di mata pelajaran PJOK untuk kelas 7 ya. Jadi ada di semester 1 apa saja? Ya, kita lihat. Ya, yang pertama adalah Pak bacakan hanya 3 titiknya saja ya, yang 4 titiknya sudah sepertinya bisa kalian baca, yaitu 3.1-nya adalah teori, 4.1-nya adalah prakteknya, yaitu memahami dan mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Jadi ada beberapa materi, yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Lalu lanjut ke 3.3 dan 4.3. Kenapa di 3.2 tidak ada? Ya, nanti ada di semester 2 ya. Yaitu memahami dan mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana atau tradisional. Ya, jadi materinya adalah ada 4, yaitu jalan cepat, lari jarak pendek atau sprint, lompat jauh, dan tolak peluru. Ya, kita lanjut ke KD 3.4 dan 4.4, yaitu memahami dan mempraktikkan gerak spesifik seni bela diri. Yaitu bela diri di sini secara spesifik adalah silat ya. Jadi silat itu adalah asli olahraga bela diri dari Indonesia atau Melayu. Nah, lalu yang selanjutnya memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan pengukuran hasilnya, dan mempraktikannya juga, yaitu seperti latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan adalah yang pertama komposisi tubuh,
Yang kedua daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiovaskuler. Ya, ini kurang O ya, kardinya kurang O. Jadi harusnya kardiovaskuler. Lalu daya tahan otot, kelentukan, kekuatan, dan pengukuran kebugaran jasmani. Oke, lanjut. Ya. Lalu 3.6 dan 4.6 yaitu memahami dan mempraktikkan konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai. Jadi di sini Pak hanya mencantumkan senam lantai saja ya. Tapi materinya nanti ada banyak, yaitu ada roll depan, roll belakang, ada meroda seperti itu. Lalu lanjut ke 3.9 dan 4.9 yaitu memahami dan memaparkan perkembangan tubuh remaja yang meliputi perubahan fisik sekunder dan mental, yaitu diantaranya adalah pertumbuhan, perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik sekunder, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan mental. Ya, kita lanjut ke semester 2. Nah, di semester 2, nah di sini muncul 3.2 dan 4.2. Jadi kenapa bisa 3.1 bola besar? Kenapa tidak dilanjutkan dengan 3.2 bola kecil? Ya, ini adalah pembagian yang disetujui oleh para guru penjas di Kabupaten Buleleng ya. Jadi supaya tidak monoton, setelah bola besar, bola kecil, nanti yang olahraga-olahraga yang terakhir di semester 2 hanya gerakan yang membuat kalian cepat bosan. Ya, jadi ini adalah memberikan warna supaya tidak cepat bosan ya. Ya, 3.2 dan 4.2 yaitu memahami dan mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Nah, di sini materinya adalah bola kasti. Ya, kalian pasti tahu itu bola kasti seperti apa, bulu tangkis, dan tenis meja. Ya. Lanjut ke 3.7 dan 4.7 yaitu memahami prosedur variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan tanpa atau dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan dalam aktivitas gerak berirama serta mempraktikannya. Jadi aktivitas gerak berirama ini sama dengan senam. Seperti kalian dulu SD pernah senam pramuka, senam SKJ dan sebagainya. Ya, di sini masuk ke pembelajaran aktivitas gerak berirama. Ya, kita lanjut. Ya, 3.8 dan 4.8 memahami dan mempraktikkan konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dengan koordinasi yang baik. Jadi di sini ada aktivitas renang ya. Ya, bisa kalian bayangkan mungkin, dan mulai sekarang bisa kalian bayangkan, saya mau renang di mana nih? Mau renang di laut, di sungai, atau di danau? Mumpung Gerogak punya bendungan ya, yang seperti danau. Ya, tapi jangan kalian jangan berenang di sana, itu berbahaya ya. Ya, kita lanjut ke 3.10 dan 4.10 yaitu memahami dan memaparkan pola makan sehat bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Ya, jadi bagi kalian yang sering jajan sembarangan, ya ini ada materinya ya. Materinya akan kita bahas. Ada beberapa, yaitu pola makan sehat, zat gizi makanan, gizi seimbang, dan pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Ya, maklum ya, ini kekurangan A di maknan, harusnya makanan. Ya, tuh kita lanjut. Ya, sekarang kita ke sumber belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Apa saja sih sumber belajarnya? Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, yang dituntut kita harus belajar dari rumah. Ya, jadi tidak mungkin kita tatap muka, dan prakteknya juga menuntut kalian untuk praktek sendiri di rumah kalau bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Ya, lanjut kita ke sumber belajarnya, yaitu yang pertama adalah buku paket pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang kalian pinjam dari sekolah.
silahkan itu dibaca-baca, dimaknai dan dipahami, ya. Itu. Lalu ada video pembelajaran, ya. Pak akan buatkan video pembelajaran seperti ini, ya, seperti video ini. Jadi kalian bisa belajar dengan melihat video, dan Bapak akan menjelaskan di video tersebut supaya kalian paham. Lalu ada sumber internet, yaitu Google dan YouTube. Jadi dan lain-lain, ya. Jadi banyak sekali sumber yang bisa kalian akses untuk mempelajari sesuatu, khususnya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Banyak sekali sumbernya dan bisa kalian akses, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya. Semua orang bisa menjadi guru dan semua tempat adalah sekolah, ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Ya, kita ke proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bagaimana sih proses pembelajarannya? Ya, yang pertama, di masa pandemi ini, ya, kita tidak bisa memungkinkan tatap muka secara langsung atau praktek secara langsung dengan tatap muka. Jadi yang kita akan pakai di sini yang pertama adalah media WhatsApp, ya, sebagai sarana komunikasi kita antar teman dan antar guru. Ya, bisa siswa dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ya. Ya, lalu ada Google Classroom. Nah, Google Classroom di sini ini adalah media yang baru sebenarnya, ya. Baru diterapkan di pembelajaran daring atau online, tapi memang tidak semua siswa bisa mengakses Classroom, ya, apalagi kelas 7. Ya, mudah-mudahan semua bisa, ya. Jadi di Classroom itu kita bisa berdiskusi, Bapak juga bisa memberikan tugas di sana, ya, bisa kalian akses. Tapi yang tidak bisa, tidak apa-apa, ya. Pak tidak memaksakan dan sekolah juga tidak memaksakan, ya. Yang penting komunikasikan semua itu dengan guru kalian, wali kalian, dan pihak sekolah, agar orang tua kalian juga tidak bertanya, bagaimana kok anak saya tidak bisa mengakses Google Classroom, apakah nilainya nanti akan terpengaruh? Tidak, ya, tidak. Tapi bisa saja ini mempengaruhi nilai. Walaupun yang tidak bisa mengakses akan dibijaksanai. Ya, lalu ada Google Formulir. Nah, Google Formulir ini kalian sebagian besar pasti sudah mengenal. Google Formulir ini digunakan pada saat dulu kalian MPLS, yaitu untuk mengabsen, ya, salah satunya, ya, untuk mengabsen kehadiran. Jadi hasil absen kalian itu akan diterima oleh yang menerbitkan Google Formulir ini. Jadi kalian tidak perlu mengirimkan screenshot, ya, screenshot bahwa saya sudah mengabsen. Tidak, itu akan membuang-buang kuota kalian, membuang-buang paket kalian. Biarkan saja, kalau sudah absen dan mengirim laporannya, ya sudah selesai, tidak perlu mengirimkan screenshot, karena nanti gurunya akan mempunyai data, ya. Yang punya Google Formulir ini, yang menerbitkan ini akan mempunyai data tentang absen kalian, ya. Bagi yang ada namanya berarti hadir, yang tidak ada namanya berarti tidak hadir, ya, kecuali kalian memberitahukan kepada guru pengajarnya lebih dahulu bahwa misalnya saya permisi Pak, saya izin, atau permisi Bu, saya dalam keadaan sakit. Nah, tentunya dengan bahasa yang sopan, ya, dan diawali dengan salam. Ya, kita ke jenis-jenis penilaian dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Yang pertama adalah penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini ada yang pertama yaitu sikap sosial. Akan dinilai sikap sosial kalian itu berinteraksi dengan sesama siswa atau sesama teman, dan dengan gurunya bagaimana. Misal harus dengan bahasa yang santun ya, misalnya diucapkan dengan salam terlebih dahulu ya. Nah, atau mungkin kalian memakai bahasa yang kurang santun, itu pasti nilainya kurang. Misalnya yang kurang santun itu kalian mengechat gurunya, misalnya dulu p atau ping ya, itu kurang sopan ya anak-anak. Jadi diawali dengan Om Swastiastu dulu, atau selamat pagi, selamat siang Pak, Bu, saya ingin bertanya, nama saya misalnya sebut saja Mawar, kelas saya kelas 7 apa, nomor absen saya sekian ya. Lalu silahkan kalian utarakan maksud kalian ya, itu. Lalu selanjutnya sikap spiritual. Sikap spiritual ini bisa juga diucapkan, dinilai ketika kalian berinteraksi juga dengan teman kalian. Misalnya ada teman kalian yang sedang merayakan hari raya, kalian memberikan selamat, nah itu nilainya bagus ya, baik. Lalu ada yang mengucapkan salam dulu, misalnya Om Swastiastu atau Assalamualaikum ya, itu masuk ke sikap spiritual ya. Jadi itu. Dan jangan saling membuli ya, membuli dalam hal sara, yaitu misalnya agama, suku, dan ras atau budaya, yaitu salah sekali ya anak-anak. Jadi tolong jangan dilakukan ya. Lalu kita ke penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu seperti bagaimana ya? Yang pertama dari tugas ya, itu dari tugasnya berupa misalnya esai atau pilihan ganda, atau mungkin ulangan harian ya, yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian terhadap teori ya. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan di sini, karena ini adalah masa pandemi, bisa saja nanti Bapak memberikan kalian penilaian sejauh mana keaktifan kalian dalam berinteraksi ya. Lalu nanti kapan-kapan Pak akan berikan tugas keterampilan, misalnya membuat video atau membuat gambar. Nah, membuat gambar lapangan, nah itu masuk ke penilaian keterampilan ya. Oke, sampai di sana kita lanjut. Oh, ternyata sudah selesai ya. Jadi terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan Bapak dengan baik, dan semoga kalian paham ya. Akhir kata Bapak ucapkan Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Salam olahraga, salam sehat. Ya, itu tadi video dari Bapak. Mudah-mudahan kalian tidak bosan untuk menyimak penjelasan Bapak. Dan jika ada yang ditanyakan, bisa kalian chat di WA atau di grup ya. Baik, tanpa panjang lebar, Pak akhiri saja. Selamat siang. Salam olahraga, salam sehat.